Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Nuryani, bisa dipanggil dengan Ibu Ida. Saya di sini adalah mahasiswa praktikan dari IAIN Kudus yang akan mengajar kepada anak-anak kelas 12. Di sini sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di sini akan mengajarkan kepada kalian tentang materi fikih yang biasanya diampu oleh Bu Jihan. Di sini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mutafak dan juga sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Pertama-tama kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mutafak. Ada apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Pertama, kita bahas tentang Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Selanjutnya, pokok isi kandungan Al-Quran ada 5. Yang pertama yaitu tentang tauhid, lalu tentang ibadah, yang ketiga yaitu janji dan ancaman, yang keempat yaitu jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, lalu yang kelima adalah riwayat dan cerita, dan juga bisa dikatakan dengan sejarah-sejarah yang berada dalam pokok isi kandungan Al-Quran. Lalu sumber kehujahan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105 dan juga Al-Maidah ayat 49. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan pertama bagi umat Islam. Lalu yang selanjutnya adalah tentang hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, dan juga berita. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Ada 3 macam. Yang pertama adalah hadis qauliyah. Maksudnya di sini adalah semua perkataan Nabi Muhammad. Lalu yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu segala perbuatan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu ketetapan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah dasar kehujahan hadis dan juga kedudukannya sebagai sumber hukum. Dalam Al-Qurannya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 179. Dan dalil hadisnya, terjemahannya yaitu, aku tinggalkan 2 perkara untukmu, yaitu agar tidak tersesat bagi kalian semua, yaitu berubah kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir ini mempunyai makna menetapkan dan juga menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum ini mempunyai 2 sumber, yaitu Al-Quran dalam menetapkan dan juga hadis dalam menguatkannya. Contohnya adalah hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini terdapat dalam Al-Quran dan juga dikuatkan dalam hadis. Lalu ada bayan tasrif, artinya menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global. Contohnya adalah hadis yang menafsirkan surat Al-Qadr ayat 1-5. Lalu ada bayan tasyri', artinya yaitu menetapkan suatu hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya adalah tentang masalah zakat. Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang dalam mengeluarkan zakat. Lalu dalam hadis ini dijelaskan. Lalu ijma menurut bahasa mempunyai makna sepakat atau juga konsensus ulama. Lalu dasar kehujahan ijma dan kedudukannya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115, dan dalil Al-Quran dan hadis di atas menjadi tindakan para ulama untuk berpendapat. Lalu selanjutnya yaitu rukun dan syarat-syarat ijma. Rukun ijma yaitu kesepakatan ulama.
Kalau tidak ada kesepakatan ulama, maka tidak akan terjadi ijma. Lalu syarat-syarat ijma ada 6. Yang pertama, haruslah dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu seluruh mujtahid menyetujui hukum syarak yang telah mereka putuskan. Lalu yang ketiga yaitu mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Lalu kesepakatan itu hendaklah dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas. Lalu kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Lalu hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik nas maupun dari qiyas. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam ijma. Ada yang pertama dilihat dari cara memperolehnya. Yang pertama yaitu ijma syarih, dan yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma syarih itu sudah jelas. Lalu kalau ijma sukuti yaitu ijma yang masih belum jelas, karena ulama ini hanya berdiam dan tidak mengambil keputusan untuk menjelaskan. Lalu dilihat dari cara dari dalalahnya, ada ijma qat'i dan juga ijma dhanni. Selanjutnya kita bahas tentang qiyas. Qiyas berarti menyamakan atau dapat diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian rukun dari qiyas ada 4 yang harus dipenuhi dalam qiyas. Yang pertama adalah adanya pokok atau aslun. Yang kedua adalah adanya cabang atau far'un. Yang ketiga adalah ketetapan hukum, dan yang keempat adalah adanya sifat atau ilat. Lalu selanjutnya itu macam-macam qiyas. Ada 5. Yang pertama adalah qiyas aula. Artinya apabila ilat mewajibkan adanya hukum, keadaan far'un lebih utama untuk mendapatkan hukum daripada aslunnya. Lalu yang kedua adalah qiyas musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan aslun untuk mendapatkan hukum. Yang ketiga adalah qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Lalu yang keempat adalah qiyas syabah, yaitu qiyas yang keadaan far'un padanya tolak balik antara dua aslun, lalu ia dihubungkan dengan aslun yang lebih banyak persamaan dengannya. Lalu yang terakhir adalah qiyas adna. Artinya qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada aslun untuk mendapatkan hukum yang sama. Kesimpulannya, pada sumber hukum Islam yang mutafaq terdapat 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan yang pertama bagi umat Islam. Yang kedua adalah hadis. Lalu yang ketiga adalah ijma. Lalu yang terakhir qiyas. Itu yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga pada pertemuan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan anak-anak bisa memahami tentang sumber hukum Islam yang mutafaq. Sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup pada pertemuan ini, malah kita berdoa bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.